Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, terdeteksinya 32 titik radiasi cesium-137 di kawasan industri Cikande, Banten. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak dan juga untuk melakukan investigasi guna untuk mencegah dampak yang lebih lanjut. Sebanyak 32 titik radiasi radioaktif jenis cesium-137 terdeteksi di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi yang layak, serta memastikan tidak ada masyarakat yang tinggal di area tersebut. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, mendorong pemerintah segera melakukan investigasi dan mitigasi yang mendalam terkait dampak yang ditimbulkan dari paparan radioaktif di kawasan industri Cikande. Ia mengatakan, radiasi radioaktif berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan dan permasalahan sosial dalam jangka waktu panjang. Neti meminta pemerintah memberikan kompensasi yang layak bagi para pekerja dan masyarakat sekitar yang terdampak, baik dari segi kesehatan maupun asuransi ketenagakerjaan. Bagaimana kemudian pemerintah memberikan kompensasi atas kejadian ini? Kompensasi itu terus terang kalau menurut saya harus dibagi secara segmented ya. Ada kelompok pekerja. Kelompok pekerja berarti kan menjadi kelompok yang paling terdampak ya. Dia kehilangan pekerjaan, dia kemudian tetap harus menghidupi keluarganya, menafkahi anak dan istrinya, atau sebagiannya yang sudah terpapar bagaimana pembiayaan kesehatannya. Ini menurut saya harus menjadi klaster tersendiri ya. Neti menekankan, pemberian kompensasi kepada kelompok masyarakat terdampak harus dengan pendekatan yang adil dan sesuai dengan segmentasi, seperti warga yang kehilangan pekerjaan, ibu hamil dan anak, hingga kaum lansia. Neti menegaskan, DPR RI akan segera memanggil seluruh pihak terkait untuk mempercepat penanganan dampak radioaktif di Cikande. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa terkait terbatasnya tenaga pendidik dan juga kapasitas sekolah di Bali. Wakil Ketua Komisi 8 Abdul Wahid menilai uji coba program sekolah rakyat di Tabanan dapat menjadi model percontohan nasional jika dikelola secara optimal. Komisi 8 DPR RI menyoroti keterbatasan jumlah tenaga pendidik dan kapasitas pendidikan di Provinsi Bali, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program sekolah rakyat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menyebutkan, keberhasilan uji coba sekolah rakyat di Bali akan menjadi model percontohan untuk pelaksanaan secara nasional. Meskipun saat ini kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di Sentra Mahatmia, Tabanan, Abdul Wahid mendorong keberlanjutan program sekolah rakyat. Menurutnya, sektor pendidikan berperan penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di tanah air. Meskipun ada pergantian pemerintahan, kita harapkan sekolah rakyat yang digagas bagus ini, baik oleh father-father kita, karena Pak Presiden pertama Pak Soekarno juga menyampaikan bahwa salah satu untuk pengentasan kemiskinan adalah untuk pendidikan. Dan ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 34. Anggota Komisi 8 DPR RI, Iketut Karyasa Atnyana, mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan tenaga pendidik dan peningkatan kapasitas sekolah rakyat. Ia mengungkapkan, lebih dari 8.000 anak dari keluarga kurang mampu di Bali masih membutuhkan akses pendidikan. Namun, kapasitas sekolah rakyat baru menampung sekitar 2.500 siswa. Kemudian kan ada juga tenaga PNS, ada tenaga P3K, tunjangannya gimana kan begitu. Karena kita mengalami awal itu menjadi guru itu merubah karakter dan sebagainya, itu asesmen begitu berat, ini sangat berat sekali tanggung jawab guru ini. Urusan kepegawaian itu kelibatan juga pemerintah daerah, Menpan RB dan masuk pemerintah daerah. Dari Bali, Divo Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hadrian Irvani mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk mendirikan perguruan tinggi negeri berkualitas di Kota Sorong sebagai salah satu langkah penting terwujudnya pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam upaya mewujudkan pemerataan mutu dan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia,
Komisi 10 DPR RI mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk mendirikan perguruan tinggi negeri yang berkualitas di Kota Sorong. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi segera mendirikan perguruan tinggi negeri baru di Kota Sorong, sebagaimana diusulkan oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Lalu berharap usulan tersebut dapat segera direalisasikan oleh kementerian terkait agar pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dapat terwujud. Kami hadir tujuannya adalah untuk melihat mutu dan layanan serta pemerataan pendidikan. Itu tujuannya. Yang kedua, sebagai mitra kerja dari Komisi 10 tentunya yang hadir adalah dari Kemdikdasmen, dari Kemdiktisaintek, dari Kemenpora, BRIN, BPS, dan Perpusnas. Nah, semua hadir. Tadi pertemuan dengan Pak Gubernur banyak hal-hal yang disampaikan. Pertama, Papua Barat Daya menginginkan bahwa pemerataan layanan pendidikan tinggi hadir di Papua Barat Daya. Terbukti Pak Gubernur sudah mengusulkan akan adanya perguruan tinggi negeri di Sorong ini. Kami di Komisi 10 sangat mendukung dan berharap tentunya meminta kepada Pak Mendiktisaintek untuk mengabulkan ini. Nah, itu demi layanan pendidikan tinggi yang ada khususnya di tanah Papua termasuk di Papua Barat Daya ini. Lalu Hadrian Irvani berharap perguruan tinggi negeri baru dapat beroperasi mulai tahun 2026 mendatang dengan fasilitas pendukung yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tanah adalah sumber kehidupan. Namun di berbagai daerah, konflik agraria masih terus terjadi yang melibatkan masyarakat, perusahaan, hingga pemerintah daerah. Dan DPR RI memandang persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keadilan sosial dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan informasi selengkapnya seperti apa, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pindah ibu kota itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Indonesia. Bukan untuk Jokowi juga. Apa kabar IKN? Selama undang-undangnya masih berlaku, dan selama itu pula kita harus mewujudkan. Kenapa kita harus ragu terus? Tapi wajar nggak sih Pak, masyarakat masih menyimpan keraguan? Ya karena elitnya juga masih ragu. Tegas saja, kalau memang kita masih punya undang-undang itu, ya laksanakan udah. Kalau memang tidak setuju, ya cabut undang-undangnya. Berani apa tidak? IKN akan menjadi ibu kota politik. Maksudnya apa Pak? Saya juga nggak tahu itu maksud pembuat perpres itu apa. Perlu ada penjelasan nih ke publik. Apa beda ibu kota negara dengan ibu kota politik? Ya, tolong dijelaskan. Dalam pembentukan undang-undang itu sendiri tidak ada proyek? Proyek apa Mbak? Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Ketimpangan penguasaan lahan, tumpang tindih izin, dan juga lemahnya penegakan hukum seringkali menjadi akar masalah yang tak kunjung selesai.
Sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, DPR RI mengambil langkah tegas dengan membentuk panitia khusus penyelesaian konflik agraria yang menjadi wadah koordinasi lintas komisi dan juga lintas sektor untuk mengurai benang kusut persoalan tanah di berbagai daerah. Dan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Lambannya reforma agraria selama 65 tahun terakhir telah melahirkan berbagai masalah struktural, meningkatnya angka kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan sosial ekonomi. Situasi ini harus direspons secara cepat dan tepat oleh penyelenggara negara dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. DPR RI secara resmi membentuk panitia khusus atau Pansus Penyelesaian Konflik Agraria sebagai langkah nyata dan komitmen DPR dalam menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang terus terjadi di berbagai daerah. Langkah ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang menginginkan keadilan agraria dan penyelesaian konflik yang seringkali melibatkan tumpang tindih regulasi, kebijakan, hingga lemahnya tata kelola. Wakil Ketua DPR RI serap aspirasi terkait penyelesaian konflik reforma agraria dengan adanya usulan pembentukan Badan Nasional Penyelesaian Konflik Agraria agar mampu menjadi solusi konkret dalam menuntaskan persoalan yang menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, khususnya petani dan kelompok masyarakat kecil. Ya, ini teman-teman dari Koalisi Reforma Agraria ini dengan beberapa organisasi yang lalu-lalu dalam hal memperjuangkan reforma agraria itu memberikan beberapa aspirasi, terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama yang belum terselesaikan. Nah, sehingga kemudian selain memang DPR itu sudah membentuk Pansus Penyelesaian Reforma Agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Penyelesaian Reformasi Agraria. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul yang sekian lama itu bisa diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Reforma agraria merupakan langkah strategis untuk memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus membuka peluang investasi baru. Tanpa adanya kepastian hukum terkait hak atas tanah, potensi ekonomi daerah akan tetap terbatas dan kemandirian fiskal sulit tercapai. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menekankan perlunya redistribusi tanah yang terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak rencana investasi terhambat karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Pemerintah daerah harus menindaklanjuti reforma agraria dengan perencanaan dan pengelolaan tanah yang matang. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memaksimalkan PAD, menarik investor, dan memperkuat ekonomi lokal. Nah, kalau ini belum ada kesepakatan, belum ada perpres yang menjadikan reforma agraria ini jelas, maka akan sulit sekali bagi Menteri Pertanahan bekerja bersama dengan Pemda nanti melakukan redistribusi. Redistribusi itu kita berbicara jadi ada yang namanya akses dan aset. Akses itu jalan, kebutuhan lingkungan dan sebagainya. Aset ya itu menjadi equity bagi apakah itu menjadi milik negara atau milik daerah. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya penataan ulang pengelolaan lahan di kawasan hutan yang belum memiliki legalitas lengkap sebagai upaya untuk mencegah kerugian negara dan memastikan perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas perkebunan patuh pada aturan. Di sisi lain, Badan Pertanahan Nasional atau BPN memiliki peranan krusial tak hanya dari sisi penerimaan bukan pajak, akan tetapi berperan dalam memberikan layanan publik yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Kita juga berharap agar bahwa BPN ini kan selain dia berkontribusi, tapi di sisi lain juga ada fungsi pelayanan di sana. Pak Prabowo ingin bahwa pengurusan itu, terutama yang berkaitan dengan publik, masyarakat luas, tidak boleh pengurusannya diperlama. Pembaruan regulasi agraria diharapkan bisa mendorong pemerataan akses terhadap tanah,
Mengingat ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia cukup tinggi, sementara kesejahteraan masyarakat di pedesaan jauh dari kategori merata. Tim TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, meski berperan besar dalam membentuk karakter bangsa, nasib guru madrasah nyatanya masih memprihatinkan. Data menunjukkan penghasilan rata-rata mereka bahkan masih jauh di bawah upah minimum. Lantas, bagaimana pandangan DPR RI dalam menilai kondisi ini? Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, pemerintah telah mengalokasikan anggaran 7,25 triliun rupiah untuk tunjangan guru madrasah tahun 2025. Dan DPR meminta agar alokasi tersebut benar-benar sampai kepada penerima yang berhak. Dan lantas, apa yang menjadi jalan tengah untuk persoalan ini? Dan informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa, kesejahteraan guru madrasah kembali menjadi perhatian publik meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar 7 triliun rupiah untuk tunjangan guru madrasah. Namun nyatanya masih banyak guru madrasah yang menerima honor yang di bawah upah standar. Dan tentu ini menjadi pertanyaan besar, sebenarnya sudah sejauh apa undang-undang yang ada saat ini bisa menjawab keresahan untuk memberikan kesejahteraan bagi para guru madrasah sebagai ujung tombak pendidikan di madrasah. Kita akan bahas terkait dengan hal ini dengan anggota Badan Legislasi DPR RI, Ibu Lisda Hendra Joni dari fraksi Nasdem. Ibu, terima kasih waktunya Ibu. Tadi kita sudah melihat bagaimana Balek DPR RI menerima aspirasi dan juga masukan dari para organisasi di madrasah, dan kita melihat ada pandangan yang beragam ya Ibu terkait dengan undang-undang yang dinilai diskriminatif ataupun terkait dengan bagaimana untuk peningkatan in-passing. Nah, kalau Ibu melihat sendiri apa masukan yang menjadi keresahan dari para guru madrasah? Ya, kalau kita melihat permasalahan ini sudah lama sekali ya. Saya sendiri sudah di dua periode ini di Komisi 8, namun permasalahan ini masih ada sampai saat ini. Jadi tentu ini juga menjadi kita juga memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh guru, khususnya dalam hal ini guru-guru madrasah, karena sampai saat ini apa yang menjadi harapan mereka itu belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Ya, tapi kalau kita melihat satu persatu kalau kita lihat dari undang-undangnya sudah ada. Ya, cuma mungkin kalau kita tilik satu pasal per pasal, memang masih perlu ada revisi yang bisa menguatkan. Karena di sana misalnya ada yang lebih seperti diskriminasi ya terhadap guru-guru dari madrasah. Karena di sana tercantum ya ada beberapa kata yang memang harus diluruskan gitu, supaya ini tidak hanya mencakup guru-guru yang dari Kemendikbud ya, tapi juga harusnya seluruh guru juga dapat sama seperti yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Berarti fokusnya lebih ke kesejahteraan guru ya Bu ya, terkait dengan upah dan juga bagaimana pengangkatan menjadi ASN. Nah, kira-kira dari undang-undang ini apakah akan ada revisi Bu yang diusulkan dari Badan Legislasi? Ya, alhamdulillah hari ini mereka
ada ya datang ke Balek, artinya kita beraudiensi di sini dan alhamdulillah tadi juga pimpinan semua ya anggota-anggota merespon dengan sangat baik. Tentu ini akan menjadi perhatian kita semua. Tentu kita berharap dengan adanya revisi Undang-Undang ASN yang tadi kita tilik satu-satu, walaupun belum secara detail kita sekarang kita lihat satu-satu, tapi apa yang mereka sampaikan ya itu nanti tentu akan kita bahas secara detail lagi untuk satu-satu pasal mana sih sebenarnya yang akhirnya mereka ini menjadi terdiskriminasikan seperti itu. Ya. Kalau dari Ibu sendiri melihat apakah kira-kira Balek akan bisa memenuhi kebutuhan dan isi hati dari para guru honorer dari madrasah yang sudah disampaikan tadi? Ya, insya Allah ya, nggak ya, karena tadi kami walaupun tidak penuh datang di sini, tapi ini adalah perwakilan dari fraksi masing-masing. Dan kalau kita melihat tadi dari antusias dari teman-teman semua, bagaimana melihat ini di lapangan, karena kita kan ketemu dengan teman-teman guru ini di lapangan, kita pun sering mendengarkan masukan-masukan ini. Jadi inilah saatnya memang pemerintah harus betul-betul dapat mendengarkan ini sekarang gitu. Jangan sampai mereka sudah harus demo dulu, harus segala macam ya, karena ini mereka pun meminta izin tadi. Ibu, kami mau demo ya nanti tanggal 30 Oktober. Ya, aku bilang kalau memang harus seperti itu ya, artinya ini adalah perjuangan kita bersama seperti itu. Bu Lisda, terima kasih atas waktunya. Tentu kita berharap Badan Legislasi DPR RI khususnya bisa memberikan bantuan kepada para guru madrasah untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang diinginkan, baik melalui revisi Undang-Undang ASN ataupun melalui revisi Undang-Undang Guru dan juga tenaga pendidik, Ibu. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Selamat melanjutkan tugas. Dan pemirsa, demikian wawancara kami dengan Ibu Lisda selaku anggota Badan Legislasi DPR RI. Sekian dari saya, Elisa Purba, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini, selama saya di DPRD 15 tahun. KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota dewan itu harus pakai patwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Vincent dan halo apa kabar pemirsa. Kita akan membahas terkait dengan headline media online yang terbit pada sore hari ini. Ini ada berita pertama yang sedang diperbincangkan mengenai DPR RI apresiasi pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan
pembangunan Papua, pemirsa. Ini dari beberapa informasi yang sedang dibahas di beberapa media. DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah dalam membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang dinilai sebagai wujud nyata komitmen negara dalam mempercepat pemerataan pembangunan di tanah Papua. Nah, terkait hal ini pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Indra Jaya menilai bahwa kehadiran komite ini menjadi terobosan strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor serta mempercepat realisasi program pembangunan yang selama ini kerap terhambat oleh tumpang tindih kebijakan. Dalam hal ini, DPR pun menegaskan percepatan pembangunan Papua harus berpihak pada masyarakat lokal dengan mengutamakan pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan juga layanan kesehatan yang merata. DPR RI kembali berkomitmen mengawal kebijakan ini agar berjalan transparan, akuntabel, dan juga tepat sasaran. Tentunya melalui fungsi pengawasan, DPR akan memastikan agar Komite Eksekutif tidak hanya menjadi lembaga administratif semata, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak kemajuan Papua. Sinergi antara pusat dan juga daerah diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang inklusif, menghormati kearifan lokal, dan juga memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Papua secara berkelanjutan. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi pembahasan di hari ini. Ini ada pembahasan dari DPR RI desak OJK hapus aturan penagihan hutang gunakan debt collector, banyak tindak pidananya. Nah, ini dalam beberapa pembahasan ini terus-menerus dibahas terkait dengan DPR RI mendesak otoritas jasa keuangan segera menghapus aturan yang memperbolehkan praktik penagihan hutang menggunakan jasa debt collector. Mengingat banyak kasus pelanggaran hukum yang timbul akibat metode tersebut, terkait hal ini anggota DPR RI Abdullah menilai bahwa praktik penagihan semacam ini kerap menimbulkan intimidasi, kekerasan, bahkan pelanggaran privasi terhadap masyarakat. Nah, menegakkan aturan harus tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan konsumen dan tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan dalam proses penagihan hutang tersebut. Dalam pembahasannya, OJK pun didorong untuk mengedepankan pendekatan penagihan yang beretika dan juga berbasis teknologi, seperti mekanisme mediasi digital ataupun restrukturisasi yang lebih manusiawi. Dan DPR RI pun berkomitmen pemirsa untuk mengawal kembali kebijakan ini melalui fungsi pengawasan agar lembaga keuangan tidak lagi menggunakan praktik yang berpotensi menimbulkan tindak pidana. Penghapusan aturan penggunaan debt collector diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan sekaligus meningkatkan dan menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, aman, dan juga berkeadaban. Pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, di mana DPR RI apresiasi pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua dan juga pembahasan mengenai DPR RI desak OJK hapus aturan penagihan hutang gunakan debt collector, banyak tindak pidana. Saya Anggun Tarini, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu
yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Sebenarnya dari hati nurani yang paling dalam harus jujur. Cita-citanya sebenarnya jadi kasir. Kalau ditarik lagi kelas 1 SD kita jualan kerupuk. Saya jualan kerupuk. Perempuan itu hanya mampu bersekolah di tingkat SD, ternyata banyak sekali gap-gap sosial yang dialami oleh perempuan. Dari situ keluar nih ucapan yang benar-benar anak kecil mungkin ya, one day ketika saya besar saya cuma mau satu, ya Allah, saya bisa mengimprove kehidupan orang-orang seperti mereka. Kalian udah punya Novita Hardini di Komisi 7. Itu yang paling penting. Jadi boleh loh setelah kalian lihat kayak gini, kalian mau endorse di Instagram atau di sosial media saya gratis. Oke, semua perempuan Indonesia yang hari ini melihat video ini nih, jangan lupa bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan memenangkan apapun. Pemirsa, di episode Perempuan Parlemen kali ini, saya akan bertemu dengan salah satu sosok perempuan yang usianya masih tergolong muda, cantik banget. Kalau bahasa saya nih punya wajah yang kinis-kinis, kalem, tapi ternyata di balik ya wajahnya yang lembut, penuh sebuah ketegasan dari dirinya. Tapi siapa ya sosok perempuan parlemen kali ini? Segera saya harus menyapa beliau. Halo Ibu Novita, apa kabar? Baik banget. Aduh, tuh kan bener kan cantik banget kan kalau udah ketemu Ibu cantik ini. Silakan duduk. Ya, Ibu ya, permisi. Iya, kebetulan baru aja balik dari rutinitas setiap hari tuh pasti melelahkan, benar nggak sih? Depends on situation ya. Biasanya yang melelahkan tuh situasinya. Iya, bukan quantity jamnya. Kalau situasinya nyaman aja kan kayaknya kita seharian bikin undang-undang nggak apa-apa ya. Tapi kadang yang bikin melelahkan tuh situasi. Jadi tapi bener nggak sih, setuju nggak sih pemirsa kalau misalnya tuh bahasa saya tuh wajahnya tuh kinis-kinis. Masa sih? Iya, lucu banget gak sih? Nah, pertamanya kan sebenarnya terjun di dunia model. Awalnya dulu kan. Kenapa mau jadi politisi perempuan? Karena